Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita telah tiba di satu malam yang historik dan monumental, ya. Malam yang kita peringati setiap tahun di bulan Ramadan. Setiap tanggal 17 Ramadan, setiap malam 17 Ramadan, satu malam yang begitu bersejarah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, umat agama Allah, yaitu malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Dengan wahyu pertama diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, saya mau nyepil dikit apa yang akan menjadi bahan ceramah saya nanti di tempat biasa saya nugas di perayaan malam nuzul Quran 1446 Hijriah atau 2025 ini. Temanya saya kasihkan adalah Indonesia Qurani, ya. Indonesia Qurani untuk Indonesia maju. Indonesia Qurani untuk Indonesia Emas 2045. Itu temanya. Kenapa Indonesia Qurani menuju Indonesia maju dan Indonesia Qurani untuk Indonesia maju dan Indonesia Emas 2045. Kita sebagai umat Islam, umat agama Allah, diberikan satu karomah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh umat lain. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli, terjaga keasliannya sampai hari ini. Gitu. Nah, Indonesia Quran ini mencakup semua aspek dalam kehidupan, termasuk membangun keluarga Qurani, membangun sebuah sistem parenting yang Qurani. Bagaimana sistem parenting Qurani itu? Bagaimana sistem membangun keluarga yang Qurani itu? Wa qada rabbuka alla ta'budun wabil walidaini ihsana. Bagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra itu bisa terwujud? Dan bagaimana parenting Qurani itu bekerja? Parenting Qurani itu menggabungkan antara pola distal dan proksimal. Ya. Tetap kita wajib hukumnya berbakti pada orang tua, tapi orang tua pun juga jangan menggunakan otoritasnya untuk bersikap sangat berlebihan kepada anak, terutama berlebihan dalam hal yang destruktif. Jangan terlalu dimanjain, jangan, tapi terlalu dikerasin pun jangan. Ya, ada batasnya. Ya. Bagaimana Quranic parenting itu? Quranic parenting adalah bagaimana mengajarkan kita untuk bersikap wasatiyah dalam semua urusan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau orang tuanya kebetulan punya otoritas di tempat kerjanya, contoh, bapaknya adalah seorang hakim di pengadilan, jangan bawa hakim itu ke rumah. Di rumah tetaplah menjadi seorang ayah, seorang bapak, seorang papa, seorang abi. Di kantor dia mungkin dia manajer, dia bos.
ya, dia bos, dia petinggi di perusahaan itu, entah direktur, entah komisaris, entah manajer, dia pokoknya bos perusahaan lah. Di rumah jangan bawa bosnya itu, memperlakukan isi rumah itu seperti anak buah di kantor, nggak boleh. Atau kayak ayah tiri saya, ayah sambung saya, pejabat tinggi lagi, high rank government official, ya. Begitu. Biasalah kalau high rank government official, pejabat negara berpangkat tinggi gitu ya. Wah, bisa begitu, bisa bossy banget ke anak buahnya. Ibaratnya bos di instansi pemerintahan, ya, atau bos di lembaga atau badan negara, atau mungkin kementerian negara, misalkan, ya, atau di pemerintah daerah, misalkan, ya. Begitu pulang ke rumah jangan bawa itu. Tetaplah menjadi abi, tetaplah menjadi bapak, tetaplah menjadi ayah, tetaplah menjadi papa, tetaplah menjadi ibu, tetaplah menjadi umi, tetaplah menjadi mama, tetaplah menjadi bunda yang otentik, yang genuine. Jangan oplosan. Beberapa tahun lalu saya pernah bahas satu perenungan yang amat dalam. Kalau orang tua hanya tinggal sebuah nama, ya, namanya ada, tapi kehadirannya nggak ada. Itu. Jun, yo, Jun, ya, orang tuanya ada namanya, statusnya ada, tapi kehadirannya, kualitasnya, koneksi emosionalnya nggak ada. Gitu loh. Jadi tempatkan pada porsinya. Kalau di rumah, perlakukan anggota keluarga itu sebagaimana mestinya. Kalau kita ngomongin 3 perkara di dalam agama Islam, ada 3. Iman, Islam, paling tinggi adalah ihsan. Ihsan ini seringkali dikatakan berbuat baik, dimanusiakan. Kalau kata orang Jawa, diwongke, gitu loh. Nggak bisa kita bawa apa posisi kita di tempat kerja ke keluarga. Nggak bisa apa kita bawa posisi kita di tempat kerja ke lingkungan yang lebih mikro seperti RT dan RW. Atau bahkan komunitas yang lebih kecil. Nggak bisa. Semua ada porsinya masing-masing. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun keluarganya bersama Siti Khadijah, bersama Siti Aisyah, bersama istri-istri beliau yang lain. Itulah yang disebut Quranic parenting. Ya, pola asuh, pola pembangunan keluarga yang Qurani. Membangun keluarga Qurani insya Allah berkah. Kenapa? Karena keluarga kita adalah keluarga yang mengikut apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, masalahnya bagaimana membangun sebuah keluarga yang Qurani kalau kitanya saja bukan orang yang Qurani. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang Qurani? Agar kita menjadi insan yang Qurani? Tentu kita harus suka dulu dengan Al-Quran. Tentu kita harus mulai senang dulu dengan Al-Quran. Karena mustahil membangun sebuah keluarga Qurani, membangun sebuah komunitas Qurani, membangun sebuah masyarakat Qurani, kalau kitanya saja tidak senang dan tidak cinta, bahkan tidak suka dengan Al-Quran. Ini yang menjadi masalah yang sangat serius. Gitu. Pak Dirman.
Makanya tadi Pak waktu maghrib saya berdoa, Allahumma ja'al hayatana hayatan Quran. Ya Allah, jadikanlah hidup kita adalah hidup yang Quran, hidup yang berlandas kepada Al-Quran. Waja'al lisanina lisanil Quran, dan jadikanlah lisan kami lisan yang berdasar kepada Al-Quran. Waja'al fuqarana fuqara'il Quran, jadikanlah pikiran kami adalah pikiran yang berbasis kepada Al-Quran. Waja'al qulubina qulubul Quran, dan jadikanlah hati kami hati yang berdasar kepada Al-Quran atau hati yang Qurani. Saya sengaja berdoa seperti itu. Agar untuk menciptakan sebuah household, rumah tangga yang Qurani, menciptakan baitul Qurani, baitul Qurani, itu dimulai dari kita dulu. Gak bisa dimulai dari orang lain. Ya. Catat ucapan saya ya. Kalau kita memulai dengan mencintai Al-Quran sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga, ya, fa insya Allah, Allah mudahkan kita untuk menjadikan kehidupan kita al-hayatan ma'al Quran, berkehidupan bersama dengan Al-Quranul Karim. Lisan kita lisan yang Quran, hati kita hati yang Quran, pola perasaan kita perasaan yang Quran, pola pikir kita pola pikir Quran, pola asuh kita pola asuh Al-Quran, pola kita berdagang pola yang sesuai dengan Al-Quran, pola kita bernegara yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, pola kita bermasyarakat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, pola berpendidikan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Makanya jangan hanya sekedar menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan. Karena kita akui aja, selama ini kita hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah bacaan, hanya sekedar sebuah bacaan, tak lebih dari Wikipedia, tak lebih dari koran, tak lebih dari majalah, tak lebih dari hampir aja, aduh, jalannya berlubang, hampir aja jatuh tuh, aduh, ini benerin deh atau diaspal ulang gitu loh. Berlubang-lubang gini apa enggak bikin bahaya apa? Berlubang-lubang gini, coba pikirin aja sendiri ya. Nah, kita lanjut lagi. Bersosialisasi juga itu sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran. Jadi seluruh aspek dalam hidup kita disesuaikan dengan apa yang telah dituntunkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya jangan jadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, tapi jadikan Al-Quran itu tuntunan. Kita menyimak orang baca Al-Quran itu bukan tontonan, itu tuntunan. Ya, kita setel TV Al-Quranul Karim punya pemerintah Arab Saudi, siaran langsung 24 jam dari Masjidil Haram, ada tilawah Al-Quran non-stop tiada henti 24 jam. Itu bukan tontonan, tuntunan yang dibaca oleh para qari-qari yang suaranya indah-indah dan Masya Allah luar biasa fantastiknya. Itu adalah firman Allah, itu adalah kalamullah.
perkataan dari Allah untuk kita. Bukan hanya sekedar untuk dibaca Al-Quran itu. Saya selalu tegaskan, mereka yang bukan Islam dan mereka tidak baca Al-Quran, memang mereka tidak baca Al-Quran, tapi mereka mengambil coding, mengambil rumus yang ada di dalam Al-Quran, sehingga terciptalah beberapa hal yang bisa kita nikmati sekarang ini. Isaac Newton mengambil coding dari Al-Quran, terciptalah teori gravitasi. Albert Einstein mengambil coding dari Al-Quran, terciptalah teori relativitas. Alexander Graham Bell, Nikola Tesla mengambil coding dari Al-Quran sehingga terciptalah listrik. Carl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach mengambil coding dari Al-Quran sehingga lahirlah kendaraan yang namanya mobil. Wright bersaudara mengambil coding dari Al-Quran, lahirlah pesawat terbang. Bahkan lahirlah mesin jet yang menjadi pemandangan sehari-hari kita di pesawat terbang. Gitu. Itu semua ngambil dari Quran. Bagaimana? Oke, air. Kereta lewat. Bagaimana air itu bisa jadi energi yang kita kenal dengan nama bahan bakar hidrogen, fuel cell. Bisa tercipta. Itu juga ada ngambil coding dari Al-Quran. Bagaimana matahari bisa jadi sumber energi, itu ngambil codingnya dari Al-Quran. Jadi semua yang ada ya, itu ngambil codingnya dari Al-Quran oleh mereka yang bukan Islam. Sehingga terciptalah apa yang barusan tadi saya sebut, beberapa di antaranya. Bahkan kereta cepat Shinkansen itu juga lahir dari ilmuwan Jepang yang ngambil dari codingnya dari Al-Quran. Bahkan teknologi artificial intelligence, teknologi pondasi cakar ayam, dan beberapa teknologi lain itu juga ngambil dari Al-Quran. Codingnya ngambil dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menyimpan banyak coding. Kalau untuk Anda yang orang IT ya, menyimpan banyak coding yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Al-Quran itu jangan hanya jadi pajangan dibaca, jangan hanya sekedar dibaca, tapi dikaji, dimaknai, kalau perlu dihafal. Karena barang siapa menghafal Al-Quran, Allah akan memberikan dia syafaat, menolong orang-orang yang ia cintai pada hari kiamat, terutama pada saat Yaumul Mahsyar. Bahkan anak yang menghafal Al-Quran, maka ia akan memberikan mahkota bagi orang tuanya. Nikmat gak itu? Tapi Al-Quran pun tak cuma sekedar dihafalkan, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma kita alimil Quran, hafaz ya, kita alimil Quran, hifzil Quran, kita hafal Quran, hifzul Quran, hufazatul Quran. Tapi percuma itu semua kalau kita tidak menerapkannya. Itulah yang kemudian disebut applied Quran, applying Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari.
Gitu. Anak kita tumbuh dengan Al-Quran. Gitu. Ya, itu aja sedikit ya spill ceramah saya malam ini. Nanti kalau ini semua bukan spill namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.